Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang ternyata kamu adalah permata. Dan kamu adalah segalanya di hidup dia, walaupun dia tidak mau mengakui. Bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara kehidupan, karir finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar, begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi kamu. Ada Nine of Pentacles tegak lurus. Ada Four of Swords dan Four of Swords reverse. Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Dan Sword energi dari elemen udara. Elemen udara di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. The Nine of Pentacles tegak lurus disinkronkan dengan Four of Swords reverse ya. Terbaca dengan sangat jelas, juga bisa dikatakan bahwa dia begitu sangat seimbang ketika bersama dengan kamu. Bahkan dia akui atau tidak, sebenarnya dia sadar bahwa kamu salah satu orang yang sangat penting di hidup dia. Karena menurut dia ngerasa kamu salah satu sumber keberuntungan dia. Dia ngerasa ketika dia bersama kamu kayak kehidupan dia lebih baik, atau dia ngerasa kayak banyak sekali kemudahan yang dia jalani, yang dia jalankan karena ada kamu, atau karena memang kamu membantu dia, atau bahkan memang energi kamu begitu cocok dengan energi dia, sehingga dia ngerasa kayak kamu salah satu pembawa rezeki di hidup dia di sini. Ya, mungkin dia yang awalnya tidak punya apa-apa, dia yang bukan siapa-siapa, tapi ketika bersama kamu, dia bisa menjadi seseorang yang lebih oke di sini. Ya, tapi terbaca walaupun dia menyadari, walaupun dia ngerasa bahwa memang kamu adalah salah satu orang yang sangat penting, kamu adalah sumber rezeki dia menurut dia, karena bersama kamu dia merasa beruntung, tapi dia tetap saja menyakiti kamu. Dia tetap saja mengecewakan kamu. Dia tetap saja menjadi seseorang yang tidak pernah bersyukur atau tidak pernah menunjukkan bersyukurnya dia punya kamu gitu loh di sini. Ya, ada Knight of Pentacles tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Di Knight of Pentacles tegak lurus di sini terbaca bahwa memang ketika bersama kamu, perlahan demi perlahan kehidupan dia membaik. Tapi ketika dia terus melukai, menyakiti, dan menghancurkan kamu, terbaca perlahan demi perlahan kondisi keuangan dia, kehidupan dia juga merosot kembali di sini. Walaupun tidak yang drastis, tapi ada penurunan, ada kemerosotan gitu loh.
ada the Hierophant. The Hierophant tegak lurus. The Hierophant energi dari Taurus. Di The Hierophant tegak lurus terbaca dengan sangat jelas juga ya, bisa dikatakan bahwa kamu selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk dia. Kamu selalu mendoakan dia, kamu selalu berusaha untuk pengen dia berubah, kamu selalu berusaha untuk stabil, komitmen dalam sebuah hubungan. Kamu selalu berusaha untuk bagaimana caranya kamu bisa membuat dia berubah juga di sini. Ya, kamu selalu mempelajari banyak hal untuk kebahagiaan bersama. Kamu selalu melakukan banyak hal untuk bisa bertahan dan mempertahankan hubungan secara baik di sini. The Lovers reverse energi dari Gemini. Entah kenapa walaupun kamu sudah berupaya semaksimal mungkin, tetap saja nggak bisa dipungkiri kamu selalu merasa kecewa. Kecewa dengan segala tindakan yang dia lakukan, kecewa dengan segala kesalahan yang dia lakukan, dan kamu ngerasa kayak kamu ingin menyerah, kamu gak kuat, tapi balik lagi ada tulusnya kamu ke dia, ada sayangnya kamu ke dia, ada overthinkingnya kamu ke dia di sini bagi yang resonate, ya. Kemudian ada Ten of Swords dan Ten of Swords reverse sword energi dari elemen udara Gemini, Libra, Aquarius. Di Ten of Swords reverse di sini terbaca dengan sangat jelas juga ya, bisa dikatakan bahwa dia tidak pernah mengakui upayamu, kerja kerasmu, ketulusanmu, cintamu, sayangmu. Dia tidak pernah mau mengakui itu secara belak-belakan. Walaupun dia menyadari kamu membawa keberuntungan di hidup dia. Ya, tapi kamu selalu saja kayak merasa tertusuk 10 pedang. Kenapa? Karena kamu selalu merasa bahwa kamu tidak ada harganya di hidup dia gitu loh di sini. Kamu masih selalu berusaha untuk memaafkan, dan maaf serta maaf yang terus selalu kamu kuatkan dalam batinan, pikiran, hatimu di sini. Ya. Di tebaran pertama, di sini energi yang paling kencang itu energi dari elemen udara Gemini, Libra, Aquarius. Artinya terbaca bahwa memang sudah terlalu banyak sekali pengorbanan yang kamu lakukan dan dia tidak pernah mau mengakui itu, tapi sebenarnya kamu cukup berharga di hidup dia. Kenapa? Karena setiap kali kamu berusaha untuk menyerah, setiap kali kamu berusaha untuk pergi, atau setiap kali kamu mendiamkan dia, kamu menghukum dia, dia selalu aja tiba-tiba nongol di kehidupan kamu, dia selalu aja tiba-tiba untuk narik kamu, dia selalu ada aja hal-hal yang dia lakukan untuk kamu tetap bertahan kembali di sini. Kenapa? Karena kamu cukup segalanya di hidup dia. Ya, cukup segalanya di sini. Dan energi yang kencang lagi juga di sini ada elemen tanah Taurus, Virgo, Capricorn. Ya, dua energi tersebut energi yang cukup kencang. Ada Knight of Wands. Wands energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Knight of Wands tegak lurus disinkronkan dengan Nine of Pentacles tegak lurus, terbaca bahwa memang kamu capek. Kamu capek dan kamu pengen istirahat dengan segala kedramaan yang terus dia buat di sini. Tapi entah kenapa secapek-capeknya kamu untuk kamu benci dan dendam sama dia tuh nggak bisa. Kamu selalu memaafkan dia karena kamu sayang. Ya. Dan di sini terbaca bahwa memang sesungguhnya dia begitu sangat sayang sama kamu. Dia seringkali merasakan kerinduan ketika tidak bersama dengan kamu, atau ketika dalam situasi renggang, atau ketika dalam situasi masa jeda, atau ketika kamu gak ada kabar, atau ketika kamu cuek, dia rindu. Dia butuh kehangatan dari kamu bagi yang resonate di sini. Tapi walaupun dia rindu, dia butuh kehangatan dari kamu, terbaca bahwa dia selalu dengan sifat egonya dia, gengsinya dia, pura-pura nggak peduli akan kamu, tapi sebenarnya dia seringkali memantau dan mengamati kamu di sini.
Ada Four of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api Aries, Leo, Sagittarius. Di Four of Wands tegak lurus disinkronkan dengan Four of Swords reverse, terbaca bahwa seretak apapun hubungan kalian, sehancur apapun hubungan kalian, selalu ada aja kerujukan, karena dia nggak pernah ikhlas untuk kehilangan kamu, dan dia akan terus menarik kamu untuk kamu selalu kembali sama dia di sini. Kenapa? Karena kamu adalah permata, kamu adalah emasnya dia. Dan dia ngerasa kayak dia harus terus memiliki kamu. Karena menurut dia, selama dia masih memiliki kamu, selama itu juga kayak hidup dia akan oke. Dan itu bukan karena dia hanya sekedar memanfaatkan kamu, tapi karena memang dia sayang, dia cinta, dia ada perasaan di sini. Tapi karena memang dia sering menyakiti kamu, itu yang membuat kondisi kalian hancur. Tapi sebenarnya ketika dia menyakiti kamu di sini itu karena memang sifatnya dia yang sudah terlalu terpupukkan dengan ego, dengan amarah, dengan ambisi, dan dia yang ngerasa udah memiliki kamu, jadi dia semena-mena di sini. Ya, ada Queen of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api Aries, Leo, Sagittarius. Di tebaran kedua di sini sementara elemen api kuat sekali ya, mendominasi. Di Queen of Wands tegak lurus disinkronkan dengan Knight of Pentacles tegak lurus. Terbaca dengan sangat jelas juga ya, bisa dikatakan bahwa memang di masa sekarang ini adalah masanya kamu untuk kamu pengen damai, tapi masanya dia yang dia kayak pengen ke arah keserakahan lagi, untuk terus maju dalam hal kekayaan, dalam hal harta benda, atau untuk terus ngerasa ringan dalam hal keuangan di sini. Dan dia akan terus berusaha untuk bagaimana caranya membuat kamu, untuk kamu bisa lebih sayang lagi sama dia. Karena menurut dia, ketika kamu bisa lebih sayang dan mau bertahan sama dia, kondisi keuangan dia perlahan demi perlahan akan naik di sini bagi yang resonate. Ya, kenapa dia bisa seperti itu Najah? Karena entah kenapa dia kayak ngerasa bahwa kamu salah satu sumber kebahagiaan dia, kamu salah satu orang yang membawa keberuntungan di hidup dia, kamu salah satu orang yang memang energi atau kelahiran kamu atau aura kamu ini memang cocok untuk dia, sehingga dia begitu ngerasa sejahtera ketika ada kamu di kehidupan dia gitu loh. Jadi kayak dia ngerasa seperti itu menurut dia. Ya, bagi yang resonate. Ada Ten of Pentacles reverse. Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di Ten of Pentacles reverse disinkronkan dengan The Hierophant tegak lurus, terbaca bahwa memang di sini entah kenapa sebenarnya ada sisi baiknya dia, dimana terkadang dia ngerasa bahwa dia ingin membahagiakan kamu. Dia ngerasa bahwa kamu adalah seseorang yang lebih pantas untuk menikmati kesuksesan atau menikmati uang yang dia hasilkan, atau kamu adalah seseorang yang memang pantas untuk bahagia dan dia bahagiakan gitu loh di sini. Ya. Terkadang itu dia bisa diluluhkan, terkadang itu dia bisa mikir ke hal baik dan mikir untuk kebahagiaanmu. Tapi karena memang tadi dia punya ego dan dia punya kebiasaan dan dia punya sifat yang dia ngerasa memiliki kamu, jadi kayak emosi dia terkadang nggak terkontrol di sini. Ada The Star tegak lurus, The Star energi dari Aquarius. Di The Star tegak lurus disinkronkan dengan The Lovers reverse bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwa seretak apapun hubungan kalian, segimanapun kondisi hubungan kalian, sesungguhnya kalian saling cinta, kalian saling sayang, dan kamu berarti, berharga di hidup dia. Kalau ditanya masalah arti hadir, kamu sangat berarti.
Kamu jiwa dia, kamu jantungnya dia, kamu belahan hatinya dia, kamu otaknya dia, kamu hidupnya dia. Ibaratnya seperti itu. Kenapa? Karena dia pun sebenarnya nggak bisa untuk lama-lama pisah sama kamu, lama-lama lepas dari kamu, lama-lama untuk kamu cuekin, dia nggak bisa. Dan anehnya dia adalah ketika dia pengen diperhatikan, dia akan mencari-cari perhatian kamu dengan kenakalan dia, dengan ambisi dia, emosi dia, amarah dia, dramanya dia gitu loh. Ya, karena dia nggak tahu dan belum paham bagaimana untuk bisa menunjukkan rasa cinta kasih yang kamu harapkan gitu loh di sini. Kenapa? Karena kadang dia ngerasa kayak dia nggak bisa, dia malu, dia kaku, atau bahkan dia kayak benar-benar nggak bisa karena dia ngerasa bahwa sudah begitu tercukupkan ketika hidup bersama kamu gitu loh di sini. Karena mungkin selama ini kamu yang selalu membiasakan diri untuk mengalah dari dia, atau membiasakan diri untuk selalu bersabar dan terlalu bersabar menghadapi tingkah dia. Itu yang terkadang membuat dia kayak dia harus lebih keras dan keras, karena itu yang nanti akan membuat kamu menjadi bisa terluluhkan pikirnya dia seperti itu, padahal itu sebuah kesalahan, pemikiran yang kurang tepat ya. Menurut Najah, pemikiran yang kurang tepat kalau seperti itu. Ada Nine of Swords dan Nine of Swords reverse. Sword, energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Di Nine of Swords reverse disinkronkan dengan Ten of Swords reverse bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwa memang hidup dia adalah hidup yang tanpa arti, tanpa makna di sini. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia pun tidak tahu caranya untuk mencintai diri sendiri, caranya untuk menghargai diri sendiri, dia nggak tahu. Dia selalu mempermalukan diri dia dengan kekakuan, dengan kekolotan, dan dia yang selalu ngomong ABCD ya. Tapi realitanya dia nggak bisa menjalankan segala ucapan atau omongan dia yang terlalu wah gitu loh di sini. Dan terbaca bagi yang resonate, sebenarnya dia menderita. Dia sangat menderita di hidup dia ketika dia benar-benar terpisahkan atau terenggangkan dari kamu di sini. Bukan karena dia menderita karena kondisi keuangan dia yang tidak baik atau dia yang semakin hancur, tapi juga dia menderita karena dia harus kehilangan kamu atau dia harus melepaskan kamu. Karena sebenarnya dia nggak akan pernah rela untuk melepaskan kamu. Dengan siapapun kamu bersama siapapun itu, dia nggak akan pernah mengikhlaskan kamu di sini. Dan bagi yang resonate di sini terbaca, ibarat kata dia seperti hantu terus berkeliaran di hidupmu, terus menghantui kamu, terus kayak membuatmu nggak tenang dengan segala tindakan dia. Itu karena memang sebenarnya dia masih sangat membutuhkan kamu, karena dia sayang, karena dia cinta di sini. Ada Seven of Swords tegak lurus sword, energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Di Seven of Swords tegak lurus ketika disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua, terbaca bahwa tindak laku yang selama ini dia lakukan itu memang tindak laku yang selalu membuat kamu merasa kecewa dan bersedih. Dan segala perjalanan hidup yang sudah kamu jalani dengan dia, ini begitu amat sangat menyakitkan dan berdarah-darah. Karena dia tidak bisa menjadi seseorang yang kamu harapkan, dan dia tidak bisa memperlakukan kamu dengan baik, serta dia tidak bisa menghargai kamu di sini. Karena dia memang tipe orang yang di sini nggak tahu caranya untuk menghargai. Karena dia selalu ngerasa bahwa semuanya bisa dia miliki, semuanya harus nurut sama dia, semuanya harus ngikut sama dia.
Ya, itu yang terkadang membuat kamu nggak suka. Karena dia terlalu dominan dan dia terlalu egois di sini bagi yang resonate. Ya. Tapi sesungguhnya sekeras-kerasnya dia akan sangat lunglai ketika kehilangan kamu. Sekaku-kakunya dia, sebenarnya dia tidak pernah siap untuk kehilangan kamu. Sekolot-kolotnya dia, sebenarnya dia akan bisa tersadarkan ketika kamu benar-benar pergi dari hidup dia. Kenapa? Karena di saat kamu pergi, hidup dia akan semakin tidak karuan. Karena alasannya satu. Menurut dia, kamu adalah segalanya di hidup dia. Karena kamu selama ini yang selalu berusaha untuk mengerti, mengurusi, atau kamu yang selalu berusaha untuk memahami gitu loh di sini bagi yang resonate. Kamu tidak hanya sekedar permata, tapi kamu segalanya bagi yang resonate di sini. Nah, ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu, atau resonate untuk dia, atau sebagian resonate untuk dia, maka memang yang sebaiknya dimengerti, dipahami bahwasannya kondisi hidupmu ketika bersama dia adalah kondisi hidup yang memang jauh dari kata bahagia, jauh dari kata stabil. Kamu begitu dengan ketulusan, kamu begitu dengan komitmen, tapi dia begitu dengan keegoisan dia, dan dia begitu sangat sibuk dengan hal-hal yang dia fokuskan saja, hal-hal yang dia inginkan saja di sini. Nah, momen seperti itu, situasi seperti itu, hubungan seperti itu adalah momen, situasi, dan hubungan yang memang tidak sehat, atau sangat kurang sehat, atau jauh dari kata sehat. Kenapa? Karena sama saja kalian menjalani kehidupan yang toksik bersama dengan orang toksik, dan itu hanya akan membuat hidup kalian semakin tertoksikkan di sini. Nah, apapun kondisi, apapun putusan, apapun yang kalian jalani di masa sekarang ini, ingatlah bahwa kewarasan, kestabilitasan itu harus kalian jaga. Ya, apapun alasan dia untuk menarik kamu kembali, apapun alasan dia untuk pengen rujuk, apapun alasan dia untuk selalu cari perkara gara-gara agar kamu kembali lagi hadir di hidup dia, kamu harus sadar bahwa dia adalah orang baik, tapi dia masih begitu sangat egois, dan itu yang harus membuat kamu amat sangat mempertimbangkan ketika dia muncul di kehidupan kamu, apakah layak orang tersebut selalu kamu persilahkan masuk di kehidupan kamu atau tidak. Segala keputusan ada di tangan kamu bagi yang resonate. Ya, tapi pesan saya satu, kondisi ini adalah kondisi yang tidak sehat. Maka jadilah orang yang lebih waras untuk bisa lebih memikirkan masa depan yang lebih baik bagi yang resonate, ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So bijak dalam menyikapi. Jangan baper ketika nggak resonate, santai saja, slowly saja dalam menyimak video ini. Karena lagi-lagi ini hanya sebatas hiburan. Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.